Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radina Desta Mahayu sebagai moderator kelompok 3 MBS 2F yang beranggotakan 1. Berlian Octavia Maya Dewi, 2. Hanif Nur Muhammad, 3. Saya sendiri Radina Desta Mahayu, 4. Lisa Dewi Wardani, dan yang terakhir yaitu Salsabila Nafiah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori sholat sunnah. Untuk yang pertama, yaitu mengenai sholat tarawih akan dipraktikkan oleh Hanif Nur Muhammad. Yang pertama, yaitu niat. Usolli sunatat tarwihi ra'ataini mustaqbilal qiblati makmuman imaman lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram dengan mengucap Allahu Akbar, lalu membaca ta'awudz, dilanjut surat Al-Fatihah, dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Lalu ruku dengan membaca Subhanaka Rabbiyal Azimi 3 kali, dilanjut dengan iktidal, membaca Samiallahu liman hamidah, Rabbana walhal hamdu. Kemudian sujud pertama membaca Subhanaka Rabbiyal A'la 3 kali. Lalu duduk di antara dua sujud. Sujud kedua membaca Subhanaka Rabbiyal A'la 3 kali. Kemudian duduk istirahat, yaitu duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Lalu bangkit melanjutkan rakaat kedua dengan melakukan gerakan yang sama seperti rakaat pertama. Baca Al-Fatihah, dilanjut salah satu surat di dalam Al-Quran. Kemudian ruku, dilanjut dengan iktidal. Kemudian sujud pertama, lalu duduk di antara dua sujud. Sujud kedua, dilanjut duduk tasyahud dengan membaca tahiyat akhir dan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian diakhiri dengan salam. Setelah itu, bangkit lagi untuk melanjutkan sholat hingga 8 atau 20 rakaat. Selanjutnya, yaitu mengenai sholat id akan disampaikan oleh Berlian Octavia Maya Dewi. Salat Idul Fitri dan Idul Adha merupakan salat sunnah yang memiliki hukum sunnah mu'akkad, yaitu dengan cara dikerjakan 2 rakaat tanpa didahului azan ataupun iqomah, dan setelah mengerjakan salat tersebut, dianjurkan untuk mendengarkan khutbah di hari raya. Cara mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sebenarnya sama, yaitu sama-sama dikerjakan di pagi hari, akan tetapi memiliki sedikit waktu yang berbeda dalam pelaksanaannya, yaitu di sholat Idul Fitri dilaksanakan kira-kira matahari setinggi 2 tombak, dan untuk sholat Idul Adha itu dilaksanakan bebas mulai dari pagi hari hingga tertingginya matahari. Lanjut untuk selanjutnya yaitu tata cara mengenai sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, yaitu tata caranya sama seperti sholat-sholat biasa, akan tetapi ada beberapa sedikit perbedaan, yaitu yang pertama di niatnya dan yang kedua di takbir, yaitu memiliki 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Adapun niat dari sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatal Idul Fitri rakaat ini makmuman atau imaman lillahi ta'ala, dan niat untuk sholat Idul Adha yaitu usolli sunatal Idul Adha rakaat ini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya bertakbir Allahu Akbar, setelah itu membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, takbir lagi sebanyak 7 kali, dengan setiap selesai takbir membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali sama. Dan setelah itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, dan setelah membaca Al-Fatihah dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la. Dilanjutkan dengan ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu duduk sebentar dan
berdiri lagi untuk melaksanakan rakaat kedua dengan takbir sebanyak 5 kali. Di setiap selesai takbir, membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Lalu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghaziyah. Dan setelah itu ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, lalu duduk tasyahud akhir, dan setelah itu salam. Setelah diakhiri dengan salam, dianjurkan untuk mendengarkan khutbah dari pengkhutbah di hari raya. Kemudian mengenai tata cara sholat gerhana akan disampaikan oleh Salsabila Nafiah. Tata cara pelaksanaan sholat gerhana. Yang pertama, niat. Niat sholat gerhana matahari usolli sunatal kusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Yang selanjutnya, niat sholat gerhana bulan usolli sunatal kusufi rok'ataini lillahi ta'ala. Yang kedua, membaca doa iftitah. Lalu membaca ta'awuz, dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku. Ruku yang pertama ini dilakukan dengan lama. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah kedua. Yang kelima, ruku. Ruku kedua ini dilakukan lebih pendek. Yang keenam, sujud. Yang terakhir, berdiri dari sujud dan melakukan rakaat kedua dengan melakukan hal yang sama, namun durasi waktunya lebih pendek. Lalu yang terakhir, salam. Untuk materi terakhir, yaitu mengenai sholat istisqa, akan disampaikan oleh Lisa Dewi Wardani. Tata cara sholat istisqa. 1. Sholat 2 rakaat dengan ketentuan. Rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dilakukan dengan ruku, sujud duduk di antara sujud, dan sujud kedua seperti sholat sunnah lain. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, dan salam. 2. Khotbah sholat istisqa yang dapat dilakukan sebelum atau setelah sholat. Jumhur ulama berpendapat khotbah lebih utama dilakukan setelah sholat istisqa. Sebelum khotbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Sebelum khotbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Niat sholat istisqa. Usolli sunnatal istisqa raqata aini ma'muman lillahi ta'ala. Kesimpulan dari video ini yaitu sholat sunnah pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan sholat fardu. Hanya saja yang membedakan yaitu niatnya, serta dalam beberapa sholat sunnah tertentu terdapat tambahan berupa bacaan dan gerakan, dalam hal ini yaitu jumlah takbir. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.